Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nima Devi Pertami, absen 32 dari kelas 10 IPS 2. Pada hari ini saya akan memaparkan materi PPKM bab 6, yaitu mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pemaparan materi yang pertama yaitu mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Ancaman di bidang militer. Bentuk ancaman militer yang sering terjadi cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah. Buktinya wilayah Indonesia kita pernah ada yang dicaplok dan diakui oleh negara lain. Pemberontakan bersenjata juga menjadi ancaman militer yang harus ditangani serius oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia mempunyai fungsi pertahanan negara yang ditunjuk untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, objek-objek vital nasional, dan instalasi tradisional dan kemungkinan aksi sabotase. Yang kedua yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Dan ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Materi yang kedua yaitu ancaman di bidang info-lekso sudah hankam. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. 1. Ancaman di bidang ideologi. Secara umum, Indonesia menolak dengan tegas paham komunis dan Sionis. Akibat dari penolakan tersebut, tentu saja pengaruh dari negara komunis dapat dikatakan tidak dirasakan oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh paham lainnya. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa dan menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. Materi yang ketiga yaitu ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu keutuhan pasar yang semakin terintegrasi tanpa rintangan batas teritorial negara. Ancaman kedaulatan Indonesia dalam bidang ekonomi diantaranya adalah memperburuk aspek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang keempat yaitu mengenai ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman di bidang sosial dan budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam negeri dan luar negeri. Adapun ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah semakin memudarnya semangat gotong royong. Dan materi yang kelima yaitu mengenai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, proses penegakan pertahanan dan keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak semudah yang dibayangkan.
masih adanya masalah teror, konflik SARA dan terjadi pada suatu wilayah. Dan materi yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai peran serta masyarakat Indonesia mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. 1. Tidak membeda-bedakan keberagaman, misalnya pada suku, budaya, daerah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang kita anut masing-masing. Sekian pemaparan materi lisan mengenai bab 6 PPKN dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.